Horas. Saya berusia ladang. Kami di Sangatta sudah lumayan lama juga, saudara ya. Sudah lumayan lama. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Itu semua oleh karena kasih sayang Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, kalau mungkin tadi kami memuji nama Tuhan, saudaraku, mungkin dilihat kok mereka pakai baju kaos. Jujur saudara yang kasih dalam Kristus, saya ketempatan pakai baju ini karena memang ya sebagai hamba Tuhan, siap atau tidak siap, bawa baju yang cuma satu pasang untuk ibadah. Sebenarnya tujuan kemarin itu pergi rekreasi ya ke air terjun, karena memang saya belum pernah ke sana, tapi teman-teman yang lain sudah sering ke sana. Jadi saya bilang sekali-sekali lah pergi lagi ke Kaliurang. Tapi itu kami jalani dengan baik, semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan tadi malam sudah mau tidur saudaraku, Bapak Gembala katakan, Kak Ru besok melayani. Sedikit terkejut saudaraku ya. Jujur kami kalau di Sangatta gak biasa pakai baju berwarna. Aku bilang saya gak pakai baju putih. Oh di sini santai aja. Padahal karena sedikit menolak ya, alasan saya tidak bawa baju putih. Dia bilang santai, puji Tuhan. Kita tidak bisa menolak pelayanan Tuhan. Apapun bentuk pelayanan Tuhan, baik membawa kolekan, baik kita berdoa, semuanya bentuk dalam pelayanan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Kristus, jangan takut melayani ya, jangan takut. Dan pagi hari ini juga saya bersyukur, biasanya ya Bapak Ibu di setiap gereja, dimanapun yang banyak ibu-ibu. Saya bersyukur hari ini kok saya lihat bapak-bapak yang banyak. Saya hitung gak seberapa. Ini sebagian anak remaja loh ya, bukan ibu-ibu. Ada pun tambahan ibu dari Sangatta. Di mana ibu-ibu itu saudaraku? Firman Tuhan katakan ibu itu adalah penolong. Penolong dalam bentuk apa? Ketika suami mau ibadah, persiapkan. Oh bajunya yang ini, sepatunya yang ini, bahkan kaos kakinya yang ini dipersiapkan. Saya bukan menghakimi, tetapi waktunya kita harus persiapkan diri di hadapan Tuhan. Persiapkan diri di hadapan Tuhan, yaitu saudara yang kasih dalam Kristus. Ketika kita sudah mempersiapkan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, si penolong ini pun harus bersegera untuk mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Jangan menunggu untuk dipersiapkan suami, saudaraku. Kita sebagai ibu-ibu penolong, bukan untuk papi mana sepatuku, mana baju yang kemarin ya yang baru kebeli. Bukan. Persiapkan diri sebelum berperang, persiapkan diri sebelum beribadah. Keluarga kita persiapkan, baru diri kita sendiri kita persiapkan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan suami. Saudara yang kasih dalam Kristus, untuk tidak berlama-lama, mari kita buka firman Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Untuk menghargai firman Tuhan, mari saudaraku kita berdiri. Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun,
ibu sana bagus sekali. Oh, di sana perbuatan, kerja, pelayanan ibu itu bagus sekali. Karena apa? Ada praktek firman Tuhan di dalam dirinya, ada praktek firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dikatakan menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Ada orang yang berseru-seru. Saudara yang kasih dalam Kristus, ada orang yang berseru, mari datanglah kepada Tuhan, mari lakukanlah firman Tuhan. Saatnya kita, saudara yang kasih dalam Kristus, sebagai jemaat Tuhan, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu, bukan menjadi pelaku-pelaku akan dosa. Ketika kita melakukan dosa, itu akan membawa penderitaan di dalam diri kita sendiri. Ketika kita melakukan dosa, itu yang akan membuat kita terpuruk di dalam kehidupan kita sendiri. Karena kita, saudaraku, kembali berpatokan dengan firman Tuhan. Apa yang kamu perbuat sekarang, maka nanti pun akan kamu terima akibatnya. Akibat ini, saudaraku, jangan dikatakan, oh akibat ini negatif semua, bukan. Ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan yang benar, maka suatu ketika nanti akan kita terima yang baik dan benar itu. Itu akibatnya juga. Tetapi ketika kita melakukan dosa, maka suatu ketika nanti penderitaan akibat dosa, akibat perbuatan kita akan kita terima juga. Jangan dikatakan, oh ibu, oh bapak gembala, aku nggak main judi kok, aku nggak mabuk-mabuk. Bukan. Dalam perkataan kita yang keluar dari bibir mulut kita ini pun, yang seharusnya akan membawa berkat, jangan menjadi kutuk buat diri kita. Di dalam satu keluarga, saudaraku, di situ ada bapak, di situ ada ibu, di situ ada anak-anak kita. Suami yang membuat kutuk, maka imbasnya kepada keluarga kita, imbasnya diterima oleh istri dan anak-anak kita. Contohnya paling gampang, ketika kita lihat di layar televisi, kita tidak usah dulu jauh-jauh ya, di tempat ini atau di tempat atau di Sangatta ini atau di Kutai Timur, di layar televisi. Suami main judi, suami sarung ayam, ditangkap polisi, dibawa kantor polisi, yang kena imbas siapa? Istri. Imbasnya apa, saudaraku? Apa karena aduh suamiku gak kerja lagi karena di penjara? Bukan itu saja. Pertama, memang ketika suami sudah masuk penjara, apakah tidak kasihan melihat istri dan anak-anaknya? Dari mana istriku mendapatkan uang? Dari mana anak-anakku akan mendapat makan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika suami masuk penjara, betapa malunya istri yang tinggal di rumah, bahan cemooh tetangga kita, betapa malunya anak-anak kita, bahan cemooh di sekolah. Kita patut pikirkan itu semua. Jangan kita menganggap gampang, menyepelekan, menyederhanakan perbuatan kita di hadapan keluarga. Tetapi biarlah setiap perbuatan kita itu menyederhanakannya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan keluarga. Saudaraku, kalau kita lihat-lihat, ya, saudaraku, kita pikir-pikir, sekali main judi, mungkin iblis ya, aduh, tambah lagi temanku ini main judi, satu kali dia menang pasti ketagihan. Satu kali menang ketagihan, dua kali kalah tipis. Oh masih, kemarin belum berapa kok, masih juga main judi lagi.
perbuatan kita sendiri, oleh karena dosa kita sendiri. Apakah sudah sampai di situ saja? Apakah sudah sampai stuck di situ aja? Tidak akan terjadi lagi ketika sudah masuk penjara? Bukan. Mungkin kita bisa berubah, mungkin kita bisa bertobat. Ketika kita sudah di penjara, mungkin ada perubahan di dalam diri kita. Tetapi ingat saudaraku, ada anak-anak kita yang bisa dikatakan pengikut orang tua. Anak-anak kita itu saudaraku bisa dianggap kita bagian terdepan, anak-anak di belakang. Apa yang diperbuat orang tua itu yang sering kali, bukan selalu ya, itu yang sering kali ditiru oleh anak-anaknya. Janganlah kita menambah beban diri kita sendiri, janganlah kita menambah dosa kita sendiri, saudara. Ketika kita berkata, aku anak Tuhan, aku anak Kristus, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak akan melakukan dosa, ada perubahan, ada pembentukan diri yang baru di hadapan Tuhan. Tidak main-main, saudaraku. Waktu ini sangat jahat. Waktu kita sangat singkat, saudara yang kasih dalam Kristus. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, saudara? Yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan, tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa. Ketika doa kita naikkan di hadapan Tuhan, ketika kita minta perlindungan daripada Tuhan, Tuhan lindungi keluargaku, Tuhan lindungi istri dan anak-anakku, Tuhan lindungi suami dan anak-anakku. Tuhan tidak pernah tuli mendengarkan setiap doa-doa kita. Dia tetap mendengar, saudaraku. Dia tetap mendengar. Dia bangga melihat ada umat Tuhan, jemaat Tuhan berdoa, bermohon, meminta kepada Dia. Ketika kita meminta, saudaraku, ada kerjasama yang indah dengan Roh Kudus, maka Tuhan pasti buka jalan di dalamnya. Maka Tuhan pasti buka jalan. Jangan pernah berkata, aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Ketika kita berkata lemah, maka di situ iblis akan tangkap. Oh, kamu memang orang lemah. Karena kamu sendiri yang berkata, maka kamu pasti lemah. Ketika kita berkata, Tuhan ini aku, kuatkan aku, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Bangga enggak, saudaraku, menjadi anak Tuhan? Pasti bangga, saudara. Pada ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga batu. Tuhan sudah berkata, berserulah, memintalah, bermohonlah. Tetapi masih ada orang yang keras kepala berkata, apa yang harus diserukan? Tidakkah sadar kita bangun tidur oleh karena anugerah daripada Tuhan? Kita bisa menikmati napas kehidupan oleh karena kebaikan Tuhan. Sehingga kenapa harus berkata, apa yang harus diserukan? Mulut kita ini diciptakan Tuhan untuk bersyukur, untuk meminta, untuk menyatakan kasih sayang daripada Tuhan itu. Kenapa harus bertanya lagi apa yang harus diserukan? Kenapa masih bertanya apa yang harus kuperbuat? Kita ada bukan karena kuat gagah kita, saudaraku, tapi kita ada oleh karena
karena kebaikan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan. Dalam kehidupan saya secara pribadi, saudaraku, semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Saya sedikit kesaksian, saudaraku, bukan untuk dikasihani ya, bukan juga dikatakan aduh ibu itu mau ceritakan yang aneh-aneh, bukan. Tahun 2000, saudaraku, suami saya kecelakaan mau dari Sangatta menuju ke tempatnya ini Sekaliran. Kecelakaan, mungkin sudah ada pernah dengar cerita, dibawa ke rumah sakit Sangatta, meninggal di jalan. Tahun 2000. Saya punya anak waktu itu yang pertama masih 1 tahun 8 bulan. Yang pertama yang tadi berdiri, saudaraku, yang pegang mic, masih 1 tahun 8 bulan. Saya ditinggal suami, saya mengandung anak saya yang kedua umur 3 bulan dalam kandungan. Secara manusia saya berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kalau ini harus terjadi, kenapa Tuhan memberikan anak di dalam kandungan saya? Terlalu berat beban saya, Tuhan. Saya masuk kamar dari jam 10 malam. Almarhum masih di ruang tamu, dibaringkan. Saya mengatakan, aku gak terima Tuhan, aku mau yang hidup, aku mau yang jalan, aku yang mau yang bisa bicara, aku gak mau seperti ini yang terbaring. Itu perkataan pemberontakan karena tidak terima, saudara. Sampai jam 4:30 subuh, saya tiba-tiba dalam penyembahan saya mendengar suara Tuhan dan berkata, Dia milikku. Kamu memang berkata, aku masih tidak kuat, aku belum terima, tapi Dia milikku. Ketika kamu mau mengikhlaskan semua itu, apa yang kamu katakan, aku punya anak Tuhan, aku punya anak dalam kandungan, semua itu tanggung jawabku. Itu pernyataan Tuhan, saudara. Semua itu tanggung jawabku. Aku sayang dengan Dia. Saya masih bilang, aku juga sayang Tuhan, tapi aku lebih sayang. Begitu saya dengar semua itu, tiba-tiba ini seperti hilang, seperti kurang sakit hatinya. Keluar saya dari kamar, kembali ya sakit hati lagi. Saya bangunin dia, walaupun ini sudah almarhum, saya bangunin, Pak bangun, besok. Karena biasanya ya jam 4:30, jam 5 berdoa bersama, Pak bangun, besok. Ya, bisa dikatakan orang yang ditinggal suami tiba-tiba sedikit oleh lah ya. Jujur saya ambil sedikit saya oleh waktu itu. Tapi saya kembali ingat akan perkataan Tuhan, Dia milikku, anak-anakmu menjadi tanggung jawabku. Dan itu yang saya pegang terus, dan itu yang dinyatakan Tuhan juga sampai saat ini. Saya bisa membesarkan anak-anak saya tanpa suami karena kemurahan Tuhan. Saya bisa menyekolahkan anak-anak saya dengan kemurahan Tuhan. Saya bisa memuliakan anak saya dua-duanya, saudaraku, karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dada saya. Kalau dipikir-pikir, dari mana uangnya? Tapi itulah hal yang tidak pernah saya pikirkan, selalu Tuhan adakan. Saya bukti nyata yang paling nyata, saudaraku, ketika anak saya yang kedua, waktu itu dia mau ke Surabaya, dia mau pelatihan tamborin rebana, menjadi pelatih, ya pelatih Indonesia lah ya. Adek, mama gak punya uang, cuman uang tiket ada, gak apa-apa mah. Betul, iya, gak usah jajan, iya. Memang saya katakan gak usah jajan, iya. Tapi saya pikir-pikir waktu kakaknya juga latihan atau belajar tamborin di Surabaya, fasilitas dia saya cukupkan. Saya merasa diri sendiri ya, lihat kok anak saya dulu berangkat saya cukupkan, kok ini anak saya kedua kok gak ada ya. Tiba-tiba saudara yang kasih dalam Kristus bukan dari orang yang
Isinya berapa saudaraku? 2.300.000. Saya sendiri, ya Tuhan, ini uang kok atau enggak ya? Ini uang yang terlupakan atau enggak ya? Tapi itulah pertolongan Tuhan, mengingatkan bahwa ketika anak kita mau melayani, mari kita buka hati kita sebagai orang tua, biarkan mereka melayani. Dan aku pegang janji Tuhan, dinyatakan kemana anak saya, dia sertai dan dia cukupkan dalam segala kebutuhannya. Saya katakan kepada anak-anak saya ketika mereka, "Ma, sudah saatnya bayar kuliah, ada enggak uang mama?" Saya selalu katakan, apa yang menjadi kebutuhan kalian sudah ada disimpan, sudah ada disiapkan oleh Tuhan, bukan mama yang siapkan. Dan puji Tuhan, di hadapan Tuhan, saya tidak pernah punya utang untuk membayar uang kuliah anak-anak saya, karena saya tahu mereka, saya adalah tanggung jawab daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan hidup ini bagaikan rumput, begitu ditiup oleh Tuhan, sekali tiup akan lenyap. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau bisa dikatakan sekali tiup, lalu begitu saja. Belum seberapa yang kita perbuat, belum ada yang harus kita perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan. Mengapa kita banyak bersungut-sungut? Mengapa kita banyak mengulur-ulur waktu kita? Jangan seperti bangsa Israel. Apalagi yang harus kuserukan? Biarlah kita sebagai jemaat Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau belajar berserah kepada Tuhan, yang mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini anak-anakku Tuhan. Anak kita titipan Tuhan, saudaraku ya, bukan karena kuat gagah kita. Anak kita titipan daripada Tuhan. Dalam kata lain, anak kita itu diberikan Tuhan, dibuat kerjasama untuk mengangkat pelayanan yang ada di muka bumi ini. Jangan jadikan anak kita menjadi titik warisan buat mereka. Jangan jadikan anak kita, oh nanti kalau anakku jadi dokter, oh banyak uangku. Bukan. Oh kalau nanti anakku jadi polisi, oh banyak uangku. Bukan. Tapi biarlah mereka berjalan seturut daripada kehendak Tuhan. Biarlah mereka berjalan seturut apa maunya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika kita menyatakan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentuk anak-anak kita seapa adanya, semaunya Tuhan dalam segala kehendaknya. Kita sebagai orang tua mungkin kita bisa berkata, oh nanti anak-anakku kalau sudah besar harus sarjana, harus bisa membeli rumah untukku. Bukan harus begitu, saudara yang kasih dalam Kristus. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama, baik bapaknya, baik ibunya, baik anak-anak, semua sama. Hanya yang membedakan ketika kita merasa lebih senior, lebih tua dari anak kita, biarlah kita bisa membimbing mereka, biarlah kita bisa menjadi pemimpin buat mereka. Bukan seenaknya kita untuk mengatur mereka, bukan. Yang bisa mengatur mereka sepenuhnya dan seenaknya hanya Tuhan. Dan oleh karena seenaknya kita, saudaraku, maka kita mendapat hukuman daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, biarlah kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk mengangkat, membesarkan kerajaan surga di muka bumi ini, saudaraku. Jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang masih Tuhan anugerahkan buat kita. Ada orang saudara yang kasih dalam Kristus, hari ini masih sehat-sehat, besok sudah dipanggil Tuhan. Nah ketika itu kita tarik kepada diri kita, ketika itu kita tarik ke dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, mungkin kita berkata, apa yang sudah kuperbuat selama
saudaraku yang kasih dalam Kristus, mari kita sadar diri. Ketika kita sakit, saudaraku yang kasih dalam Kristus, ketika badan kita lemah pun, saudaraku yang kasih dalam Kristus, mungkin kita sudah berkata, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan kita, sembuhkan saya. Tetapi ketika mungkin Tuhan bisa langsung berkata, oh kalau kamu sudah kesembuhkan, apa yang kamu buat untukku? Biasanya manusia gitu, saudaraku ya. Ketika kita mau meminta sesuatu dengan seseorang, mungkin seseorang itu bisa berkata, oh kalau kau kasih apa imbalannya? Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Yang Tuhan mau perbaiki dirimu, perbaiki hatimu, perbaiki pikiranmu, maka kamu bisa duduk sehidangan dengan aku. Perbaiki perbuatanmu, perbaiki dalam perubahan sikapmu, maka kamu akan bisa duduk bersama-sama dengan aku dalam kerajaan surga yang kekal. Tidak gampang memang, saudaraku, tidak gampang. Jalan menuju surga itu memang, ya katanya sempit. Itu jalannya yang sempit. Memang selama kehidupan kita tidak semuanya senang-senang saja, saudaraku. Sangat sempit di dalam pergumulan kita. Tetapi bagaimana caranya? Dengan jalan yang sempit itu bisa menjadi jalan yang lebar, yaitu bertobatlah, perbaharuilah dalam perbuatan kita, berubahlah dalam perbuatan kita. Tidak waktunya lagi untuk kita berlambat-lambat, tidak waktunya lagi kita untuk bersantai-santai, tapi kita menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, supaya kita bisa sama-sama masuk dalam kerajaan surga dan duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Indah enggak, saudaraku? Sangat indah sekali. Mari saudaraku yang kasih dalam Kristus, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah belajar untuk menjadi anak Tuhan. Bangsa Israel, saudaraku, diingatkan bahwa hidup ini adalah anugerah, bahwa hidup ini adalah kesempatan buat kita. Hidup ini bagaikan rumput yang sebentar bisa tumbuh, yang sebentar bisa lenyap. Bahwa hidup ini bisa dikatakan, kalau hidup itu, kalau rumput itu sudah kering, dia akan bisa dibakar orang. Karena apa? Tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Begitu juga dengan diri kita. Kalau tidak ada pertumbuhan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, inilah yang dikatakan bagaikan rumput yang siap dibakar, bagaikan rumput yang siap didorong-dorong orang, dihembus oleh angin, dihembus oleh Tuhan dengan sekejap mata. Jangan biarkan diri kita bagaikan rumput, saudaraku, tapi biarlah kita bagaikan pohon yang rimbun, yang selalu berbuah yang manis. Jangan mau berbuah yang asam, saudara ya. Jangan. Berbuah yang manis, berbuah yang manis. Biarlah kita semua sebagai jemaat Tuhan, yang perlu kita ingat, walaupun hidup ini bagaikan rumput yang kering, saudaraku, tak perlu kita ingat firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya dan tinggal di dalam kehidupan kita, agar kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Kristus, setialah mengiring Tuhan, setialah selalu untuk Tuhan, setialah melakukan firman Tuhan. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Kalau mungkin saudara kita, tetangga kita melakukan yang tidak benar, dengan pelan, dengan lembut kita tegur mereka dengan kasih Allah, maka seorang itu akan berubah, karena Tuhan menjamin untuk membimbing kita, untuk memberkati kita. Puji Tuhan, saudaraku. Mari saya undang semua bangkit berdiri.